Seumpama biji Shalom saudara kasih Tuhan, selamat pagi kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita akan membahas untuk beberapa hari ke depan, yaitu tentang lakukan yang Dia mau. Apa artinya kita melakukan apa yang Dia mau? Arti dari melakukan apa yang Dia mau, itu berarti kita sedang ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kita melakukan apa yang Dia mau, kita sedang berada di dalam rencananya. Kita sedang berada di dalam apa yang Dia mau dan bukan apa yang kita mau. Atau kita juga bisa berkata kita sedang dalam menabur roh, bukan menabur daging. Arti dari melakukan apa yang Dia mau itu juga berarti kita sedang menyalipkan segala keinginan kita, sehingga kita sedang memikul apa yang Dia mau kita pikul dalam hidup ini. Itu artinya bahwa kita ini melakukan apa yang Dia mau. Bagian pertama ini kita akan membaca satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jelas, kondisi Abraham sedang bersama dengan keluarga, mungkin dalam kondisi cukup, kondisi yang tidak kekurangan, hidup rukun dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan datang kepada Abraham dan berkata bahwa engkau harus pergi meninggalkan sanak saudaramu, ibu bapakmu, kemana? Ke suatu tempat yang akan ditunjukkan. Ini artinya Abraham harus meninggalkan segala keinginannya, menuruti apa keinginan Tuhan. Dan orang yang ada di dalam rencana Tuhan, itu selalu ada janji yang Tuhan berikan. Dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Artinya bahwa ketika kita ini mendengar akan apa yang Tuhan mau dan kita melakukan, kita ini sedang menghidupi akan janjinya Tuhan. Dengan logika saya katakan bahwa melakukan apa yang Dia mau, berarti kita sedang ada dan menghidupi akan janjinya Tuhan. Bukan sekedar menghidupi apa yang Dia perintahkan, tapi kita sedang menghidupi apa yang Dia janjikan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dan kalau kita ingin hidup dari apa yang Dia janjikan, mesti kita melakukannya apa yang Dia perintahkan. Dan kalau kita baca di ayat berikutnya, dikatakan di ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dikatakan jelas, saudaraku, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi disinilah awal Abraham ini melangkah bersama dengan Tuhan. Ini awal Abraham hidup di dalam rencana Tuhan. Ini awal di mana Abraham melakukan ketaatan kepada Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini melakukan apa yang Dia mau, berarti kita sedang menghidupi akan janjinya Tuhan. Kita sedang menghidupi akan perintahnya Tuhan. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ini yang kita akan bahas untuk beberapa hari ke depan, bahwa kita mesti menghidupi akan janjinya Tuhan. Hampir sekitar 30 tahun lebih saya melayani akan pekerjaan Tuhan. Dan sampai hari ini, saudara beritahu Tuhan cukup memberkati. Dan saya sedang menghidupi akan janjinya Tuhan. Tahun 79, di mana di tahun itulah
Tuhan memanggil hidup saya. Dan di mana saya mengambil keputusan untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Dan tahun 79 itulah saya mengambil keputusan mengawali berjalan bersama dengan Tuhan sampai hari ini. Saya melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau mungkin surat tanya kepada saya bahwa satu kali saya sedang berjalan bersama dengan seorang hambanya, almarhum Bapak Adi Sucipta. Saya sedang menyetir mobilnya, mobil Nissan pada waktu itu yang baru. Dan beliau ada di sebelah saya mengantar di Semarang untuk ada di Kopeng. Satu kali dia tanya kepada dia tanya seperti ini, boleh aku tanya berapa salary yang kamu terima sebagai seorang hamba Tuhan di gereja yang kamu layani? Saya melayani di JKI Sahabat Allah. Saya jawab 1,5 juta. Lalu dia berkata bahwa, wow, lebih besar penjaga atau koster di gereja kami, dia katakan itu. Saya tertawa. Tapi saya berkata bahwa dengan uang segitu, saya bukan hidup dengan apa yang gajian atau salary yang saya terima. Tapi saya sedang hidup di dalam janjinya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membuat kekurangan. Ini saudara kasih Tuhan. Kita bukan hidup dari apa yang kita bekerja lalu gereja memberi, tidak. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita sedang hidup di dalam janjinya Tuhan. Bukan ukuran yang manusia berikan, tapi janjinya Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat setia. Dan Tuhan betul-betul memberkati. Dan satu kali, dan salary yang saya terima sampai hari ini saya bicara, tetap segitu, di bawah standar karyawan, tetapi tidak membuat saya kekurangan. Bahkan satu kali Tuhan berkata kepada saya, biarlah jemaat yang berulang tahun pernikahan, kamu bawa ke hotel untuk menginap semalam di sana, paginya kamu bisa breakfast bersama-sama. Saya lakukan untuk semua jemaat yang Tuhan percayakan. Dan saya bisa lakukan, dan itu uang dari apa yang saya punya. Mungkin rasanya tidak cukup, hanya 1,5 juta untuk biaya seperti itu, untuk hidup dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin beritahu buat saudara, saya dipanggil Tuhan. Sejak saya mengambil keputusan mengikuti apa yang Dia mau, di situ pun saya sedang berjalan bersama dengan janjinya Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Itu saudara sedikit kesaksian yang saya bisa sampaikan. Dan luar biasa, sampai hari ini, Tuhan tidak pernah membuat kekurangan. Berkat bukan uang, tapi berkat ada sesuatu kehidupan yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan dari hari lepas hari. Itu saudara yang kasih Tuhan, di awal kita membahas soal kita melakukan apa yang dia mau dalam hidup ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, ajar kami bisa melakukan ya Tuhan Yesus untuk apa yang Dia mau. Untuk apa yang Engkau mau dalam hidup ini. Untuk apa yang Bapak mau dalam hidup ini. Supaya kami boleh hidup sungguh-sungguh dan menikmati akan janji-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.